satu induk dengan Manado, Perkemi Sulu. Perkenalkan, ini adalah Pak Sumarno Suleman, atau biasa dipanggil dengan Senpai Ut. Beliau adalah pelatih seni bela diri Kempo yang ada di Gorontalo. Awal mula berdirinya seni bela diri Kempo di Gorontalo itu, Jadi tahun 89 bulan Mei itu tanggal 28 bulan Mei 89 saya buka di Kabupaten Gorontalo, itu Dojo Talaga. Kurang lebih itu awalnya 15 orang kenci. berdirinya seni bela diri Kempo di Gorontalo itu pada tahun 89. Beliau mendirikan seni bela diri itu awalnya hanya beberapa orang saja. Awalnya 15 orang kenci, 15 orang murid awalnya pertama. Dia berkembang. Alhamdulillah saya beralih ke ST, Sekolah Teknik yang sekarang SMP 2 Talaga kalau tidak salah itu. Kita pernah lihat di situ. Itu sudah mulai ada murid itu kurang lebih ada 20-an, sudah mulai banyak. Di situ orang mulai kenal. Karena Kempo ini orang tidak tahu, cuma yang tahu di Gorontalo top itu cuma karate dengan silat. Nah, setelah muncul Kempo, alhamdulillah banyak peminat. Dan seiring berjalannya waktu, bela diri Kempo mulai dikenal dan banyak peminatnya. Nah, karena situ mulai peminatnya banyak, saya pernah latihan di 23 Januari lapangan, pernah latihan situ, alhamdulillah banyak, kurang lebih 40 orang di situ. Karena saya pikir supaya Kempo ini lebih meluas, lebih berkembang, saya buka ke kampus yang karena UNG, dulu IKIP masih satu itu dengan Manado dulu, IKIP Gorontalo. Itu 92, saya buka di IKIP Gorontalo 92, berkembang di situ. Karena alhamdulillah pada waktu itu masih rektor pertama itu Pak Nani Tuloli, beliau yang rektor pertama, beliau yang menerima saya untuk buka Kempo di UNG, di IKIP, Nah sekarang sudah jadi UNG, sudah berubah status UNG. Dan beliau diberi kepercayaan oleh Bapak Nani Tiloli untuk membuka bidang bela diri Kempo. Pak Nani Tiloli, beliau adalah rektor IKIP Gorontalo pada tahun 92 yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Gorontalo atau biasa kita kenal dengan UNG. Jadi sampai sekarang alhamdulillah pada tahun 2007 terbentuklah pengurus Perkemi Gorontalo. Nah, ketua pertama kita itu Pak Adam Dambea, wali kota. Itu awalnya pengurus kita pertama itu pengurus Pemprov itu Pak Adam Dambea, mantan wali kota Gorontalo. 2 kali periode beliau. Dan setelah pada tahun 2007 terbentuklah pengurus Perkemi di Gorontalo yang diketuai oleh Bapak Adan Dambea. Beliau adalah mantan wali kota Gorontalo pada tahun 2008 sampai 2013 untuk 2 periode. Nah, kita pernah bikin juga kejuaraan, pernah bikin latihan bersama, pernah bikin ujian nasional, tingkat nasional se Indonesia Timur. Waktu masih beliau. Nah, setelah itu habis masa jabatannya Pak Dambea beralih kepada Pak Mulyadi Abdul. Itu beliau sekarang Kejaksaan Tinggi, beliau di Kejaksaan Tinggi. Tapi dia orang Kempo. Pak Mulyadi itu orang Kempo, dia Q1. Nah, beliau pernah jadi ketua Provinsi Gorontalo 1 periode. Nah, kemudian 2007 itu kita langsung buka pengurus Kabupaten Gorontalo, Pengkap. Itu diketuai oleh Pak Handres tuh. Pernah jadi asisten 1 Kabupaten Gorontalo. 2 periode juga beliau. Jadi untuk periode yang berikutnya ini untuk pengurus Pemprov India, itu yang terpilih sekarang itu secara aklamasi itu Pak Samte Asih, Ketua Dewan. Itu terpilih pengurus Provinsi Gorontalo. Tapi beliau insya Allah bulan depan akan dilantik pengurus Pemprov. Nah, jadi kita ada beberapa pengurus ini yang sekarang masih vakum. Nanti setelah beliau lantik, baru kita action lagi dengan pengurus-pengurus yang ada di beberapa daerah Gorontalo ini kayak Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Gorut, Bonibolango,
baru lagi Bualemo, nah itu kita sudah akan ngajangnya ke sana. Sampai sekarang, alhamdulillah kesi kita itu kurang lebih 2.000 orang yang sudah terdaftar. 2.000 orang. Dari tahun 98 itu kensinya baru itu dari Sulut, karena itu harus didata sampai sekarang. Nah, kita punya dojo sini ada 8 dojo yang sekarang ada jalan. Dojo itu tempat latihan. Kita ini sudah kurang lebih pelatih untuk dan satu ini kurang lebih ada 20 orang. Kalau Q banyak. Kita sudah 2 tahun lebih belum ada ujian karena ada pandemi. Di bela diri Kempo itu juga ada beberapa teknik pukulan dasar seperti itu teknik dasar pukulan itu jodang. Jodang itu sarannya bagian kepala, itu jodang. Bentuknya harus begini, bukan begini, harus begini, ini jodang. Baru kemudian cudang. Cudang itu sarannya bagian ulu hati. Ulu hati. Itu jodang, cudang itu jadi ada perbedaan. Nah, baru kita kan ada dilengkapi dengan teknik lain pukulan. Kumade. Kumade cuk ini ada bentuk tangan beruang. Sasarannya bagian rahang. Baru kemudian ada juga pukulan soto kiri. Nah, sasarannya ke sini. Wanto uchi. Wanto uchi ini sasarannya bagian ini, kepala ini, leher, aman. Uraken bagian pelipis. Meuchi. Meuchi ini cepretan. Memukul dengan jari-jari. Ini bahaya nih, meuchi ini. Ini bisa kalau kita pukul di mata, bisa rusak orang punya mata. Bisa hancur. Itu salah satu teknik pukulan di Kempo itu banyak. Bermacam-macam. Itu baru pukulan. Kemudian tangkisan. Tangkisan itu ada wauke, uchi-uke, tangkisan ke atas. Kemudian uchi-uke. Ada nino-uke, sita-uke, hare-uke, macam-macam. Itu masih tangkisan. Begitu juga tendangan. Tendangan itu ada mawashigiri. Mawashigiri itu samping, tendangan samping. Ada tendangan belakang, itu namanya ushirogiri. Ushirogiri itu tendangan belakang. Ada sakutogiri, tendangan samping. Jadi kalau mau lihat dari perbedaan itu beda dengan berdiri lain. Kita Kempo ini mematikan. Kalau mau lihat itu bahaya, keras. Kalau bilang ini kita yang paling keras sebenarnya. Sedangkan saya baru mau pegang saja orang sempat tarik. Apalagi kalau sudah main banting-banting kan mana dia bila di lain kalau banting-banting tidak ada. Karena saja kalau Kempo harus dilengkapi dengan teknik-teknik kuncian. Untuk Kempo itu punya teknik kuncian, melepas kuncian biar orang pegang bagaimana tapi kita bisa melepas. Istilah Kempo itu udah menggunakan dua teknik, boho sama biwo. Boho itu keras, kalau biwo itu halus. Orang keras kita lawan dengan lembut, halus. Halusnya itu melepas. Banyak tekniknya banyak. Karena teknik itu dari sabuk putih itu sampai Yudasa itu tekniknya berkembang terus. Kalau bisa banyak tekniknya. Bukan cuma satu teknik dasar itu dalam bawah sampai sabuk, enggak. Kalau teknik kita lain juga teknik kita, beda. Banyak teknik. Kalau serta naik sabuk maksimalnya harus 3 bulan. 3 bulan harus sudah ujian. Itu juga dilihat kalau memang betul-betul dia rajin bisa ujian. Tapi kalau tidak rajin mau ujian kan tidak mungkin. Tetap muka saja dengan sirpe saja jarang baru tiba-tiba mau ujian. Jika apa itu sabuk baru teknik tidak kuasai. Iya kan? Kita bukan di sini bukan cari sabuk. Yang kita pahami adalah teknik kualitas. Seorang bela diri itu harus kualitasnya, bukan dia sabuknya. Kenapa sabuk? Di toko banyak. Beli jauh di toko pengguna pakai. Tapi kalau tekniknya sabuk tekniknya tidak sesuai dengan apa yang dia miliki, malu kan? Nah, makanya kenapa orang Kempo itu biar sabuk kuning, sabuk hijau, sabuk biru itu tekniknya luar biasa. Makanya orang heran, sabuk kuning tapi tekniknya karena harus begitu. Hari ini bela diri, tidak sembarang. Bukan hari ini kau masuk 1 bulan, sudah ujian. Minggu depan ujian, tidak boleh, tidak bisa. Biasanya ke ujian harus saya prosedur. Kasawar, bayangkan saya buka Kempo di Gorontalo ini sampai sekarang mana? Ujian saja, bukan saya yang tentukan ujian itu dari PB, bukan saya. Nanti ada izin dari PB, ada rekomendasi dari PB baru kita bisa ke ujian. Kita hanya mengajukan. Gitu.
Kalau saya bikin saya mau sampai ke hujan nggak boleh, melanggar. Sanksinya luar biasa. Bisa-bisa masuk penjara. Makanya saya pernah saya takut saya merusak organisasi kan. Saya kena gitu. Ya sembarang, itu mana sembarang. Walaupun saya pembawa Kempo, ya sembarang. Sedangkan saja minta uang sama anak-anak, saya tidak mau. Harus sesuai. Memang kalau iuran ya wajar. Tapi kalau minta-minta yang lain nggak boleh. Disimpannya itu meras, nggak bagus. Ini hasilnya di Kempo itu. Kalau di Kempo itu ada batasan umur. Umur maksimal itu minimal itu umurnya 7 tahun. 7 tahun sampai 15 tahun itu sudah masuk pemula. Jadi batasan umur itu tidak tergantung juga. Tergantung siapa yang suka. Sampai umur 50 tahun saja bisa kita latih. Yang punya tidak mengenal ini. Yang penting dia masih kuat. Kalau masih kuat untuk menerima teknik Kempo, apa salahnya sih kalau harus kita latih. Jadi dia punya kemauan. Kalau umur 7 tahun itu kan jelasnya kita harus kasih dasar. Teknik dasar harus kiong, kiong itu kuda-kuda, itu harus gerakannya harus namanya anak-anak kan harus sang mental kan anak-anak. Jadi kita melatih anak itu harus betul-betul untuk bagaimana mereka itu serap DP ilmu Kempo itu mereka tahu. Jadi kita harus belajar dari dasar. Itu cara bentuknya kuda-kuda, cara bentuk pukulan itu harus diajar sebenarnya. Tangkisan, kalau sini kan jodang, itu jodang, soto kiri, furi cuki, wanto uci itu pukulan dasar di Kempo itu pasti anak-anak harus memiliki itu. Karena tidak terlepas dari dasar. Orang besar juga begitu, tetap harus dari dasar. Awalnya dari dasar. Dasar itu harus kita tingkatkan, harus betul-betul mereka terima supaya bila mana ada orang naik tingkat dasarnya sudah bagus. Kalau di Kempo itu kan sabuk putih. Baru ada tingkatannya. Awalnya masih sabuk putih. Kalau masih di Kempo itu harus sesuai prosedur, harus isi dulu data-data, biodata. Nah, nanti setelah isi biodata kita kirim ke PB, ke pengurus besar pusat Jakarta. Gitu. Jadi kita tidak senak saja harus kita terima baru, karena mereka kita harus didata. Jadi orang Kempo itu bukan berarti langsung terima mendapat, tidak seperti itu. Harus isi biodata dulu. Pas itu baru kita kirim ke PB, ya nanti PB yang kasih nomor induk. Dia kasih nomor induk masyarakat. Sebarang. Jadi kalau tidak ada nomor induk, tidak diakui. Percuma biar sudah tahun-tahun latihan, tapi kalau tidak ada nomor induk, tidak diakui bahwa kamu bukan orang Kempo. Nah gitu, sebarang.